Selamat pagi, kembali dengan saya Alvin Lim. Hari ini saya mau bicara ya dan memberikan ilmu gratis kepada semua teman-teman masyarakat Indonesia tentang kunci untuk menjadi kaya secara keuangan, teman-teman ya. Jadi selama ini teman-teman mengetahui saya sebagai seorang lawyer, tetapi sebenarnya ilmu saya ini lebih banyak background saya di bidang keuangan ya, perbankan, saham, investor di situ teman-teman ya. Jadi saya mau membagi ilmu saya secara gratis. Saya mau membahas tentang buku ini teman-teman. Jadi video saya ini nanti akan ada beberapa bagian ya. Jadi tidak akan satu video untuk membahas seluruhnya karena tidak akan cukup waktunya. Kita akan potong-potong jadi beberapa sesi. Jadi teman-teman bisa memahami, bisa mengerti tentang rahasia untuk menjadi kaya. Nah, judul buku ini adalah The Big Green Machine ya. Ini buku dulu dijual di Gunung Agung 350.000. Tapi sekarang saya akan bahas kepada teman-teman isinya. Saya akan bedah, saya akan ajarin teman-teman tentang buku ini untuk bagi mereka yang mau merubah nasib mereka ya. Jadi mau kalian miskin, gak punya uang, saya yakin kalau kalian mau belajar dan mau usaha, kalian bisa jadi kaya secara keuangan ya. Saya kasih ilmunya di sini. Ini buku judulnya The Big Green Machine. Apa artinya the big? Big itu besar ya. Green itu sebenarnya kalau di bahasa Amerika, kalau di Amerika di luar, green itu artinya uang sebenarnya, dolar ya. Jadi kalau teman-teman lihat dolar Amerika itu semua warnanya hijau ya, beda sama Indo lah. Kalau Indo kan misalnya merah, 100 ribuan merah, biru 50 ribuan. Kalau di sana mau $1, $5, $10, $20, pecahan $50, pecahan $100, semua warnanya hijau ya. Makanya dibilang the big green nih ya. Mesin itu mesin ya. Jadi artinya ini mesin pencetak uang besar ya, seolah-olah. Nah, The Big Green Machine ini kenapa saya menamakan buku ini The Big Green Machine? Saya waktu kerja di Amerika, saya punya bos, presiden bank, dia juluki saya The Big Green Machine, dia bilang. Karena Alvin, kamu benar-benar bisa mencetak uang di situ. Bagaimana cara bank ini menghasilkan, mendouble portfolionya selalu. Setiap 3-6 bulan itu selalu portfolio saya tuh 2 kali lipat di situ teman-teman ya. Nah, nanti saya akan jelaskan kepada teman-teman. Nah, kuncinya apa ya untuk mencetak uang besar itu? Itu adalah di sini motonya, make your money work harder now. Ya, sedikit atau banyak setiap orang pasti kalian punya uang di kantong kalian, di tabungan kalian. Ya, pasti selalu ada uang. Tapi berapa banyak dari teman-teman yang buat uang itu kerja, atau kalian yang terus-terusan dari muda sampai tua kerja terus? Ya, jadi kalau kita kerja pas waktu muda, kita kumpulin uang. Seharusnya kalau kita usianya udah matang ya, 30, 40, itu sudah gantian uang yang harus bekerja untuk teman-teman. Jangan teman-teman kerja terus sampai 50, 60, 70, 80, usia 100 masih gak ada uang. Itu sangat kasihan ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai itu terjadi. Ya, kalau kita lihat di Indonesia ini banyak terjadi dengan artis-artis ya. Saya kemarin baru melihat berita itu ada artis namanya Boneng ya. Wah, pas zamannya itu terkenal itu pas zamannya Warkop DKI ya. Saya lihat wah orangnya lucu gitu kan, jadi satpam, ceritanya punya saudara kembar, yang satu gila, yang satu jadi kepala satpam di situ. Tapi ketika saya lihat beritanya sekarang loh kok rumahnya kecil gitu ya. Bukan meremehkan ya, bukan, tidak teman-teman ya. Jadi maksud saya ini, orang ini pas muda dia banyak pegang duit, tapi ketika sudah umurnya udah agak tua, dia tidak tahu cara biar supaya uang itu bekerja. Sehingga ketika di hari tua dia masih harus kerja juga gitu ya. Nothing wrong sih, cuma menurut saya itu ya kurang bijak, kurang smart secara keuangan ya. Banyaklah artis-artis lain yang kena masalah, kena musibah ya, sampai akhirnya apa? Minta sumbangan dari teman-teman artis lainnya gitu. Karena kenapa? Karena nggak ada uang ya. Seharusnya ketika mereka usia produktif atau ketika artis itu lagi ngehit, itu pasti dapat duit banyak teman-teman ya.
Harusnya yang dia lakukan itu adalah cari upaya bagaimana cara uang itu bekerja. Nah, kalau mereka itu tidak punya kesempatan dan tidak punya ilmu, hari ini saya akan membagikan ilmu itu kepada teman-teman ya. Jadi gimana caranya membuat uang Anda bekerja lebih keras di situ ya. Ini buku karangan saya pribadi, tidak ada contekan dari manapun juga ya. Asli yang ada dari otak saya masukin sini, dan ini dalam bahasa Inggris teman-teman. Tapi dalam podcast saya ini saya akan bicara dalam bahasa Indonesia agar teman-teman bisa mudah mengerti ya. Oke, kita masuk aja ke materi pertama adalah untuk menjadi kaya ya. Itu harus ada investasi teman-teman ya. Jadi istilah katanya ini investment. Siapapun kalau tanpa investment tidak akan bisa kaya, teman-teman ya. Jadi mereka harus punya investment di situ. Oke, elemen investasi itu apa aja ya. Jadi dalam buku ini yang pertama adalah dibahas the element of investment atau elemen investasi, teman-teman ya. Pertama kita harus tahu dulu definisi investment itu apa. Kalau dalam bahasa Inggris itu investment is defined as a vehicle to maximize return by managing risk with available capital for a period of time ya. Jadi teman-teman di sini investasi itu adalah alat untuk memaksimalkan return. Return itu penghasilan untuk dimaksimalkan ya. Dengan cara managing risk ya, mengatur resiko dengan available capital. Dengan capital itu modal yang tersedia dalam waktu tertentu with a period of time di sini ya. Jadi elemennya ini kalau kita lihat dari definisinya, elemen investasi ini ada 4 teman-teman. Satu ini adalah waktu, time ya. Jadi sebelum teman-teman mau investasi selalu pikirkan 4 elemen ini teman-teman. Waktunya pertama time ya. Jadi misalnya Anda punya uang itu kalian bisa sisihkan untuk investasi dalam berapa lama nih time-nya ya. Waktunya gitu, time di situ ya. How much time is the objective when one invest? Apakah itu short, medium, atau long ya? Apakah jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang objektifnya ya. Kedua, kalian harus menyisihkan capital ya, harus ada modal teman-teman ya. Namanya investasi itu nggak akan bisa tanpa modal. Nah, berapa banyak modal yang dibutuhkan untuk investasi ya. Beberapa investasi butuh modal yang besar, tapi ada juga yang nggak butuh modal besar teman-teman ya. Nanti kita bahas. Ketiga adalah likuiditas. Likuiditas. Jadi apakah teman-teman perlu dalam investasi itu likuiditasnya? Likuiditas itu diukur dari how fast can the investment be turned to cash. Ya, berapa cepat investasi itu bisa dirubah balik menjadi cash, menjadi uang tunai ya. Jadi ada investasi yang liquid, ada investasi yang not liquid di situ ya. Jadi ini harus menjadi rule of thumb nih teman-teman. Having sufficient cash will help when investor need liquid asset so that the investment can be left in the chosen investment vehicle. Jadi jangan sampai ketika kita mau invest, ternyata uangnya kita butuh. Jangan. Jadi uang untuk investasi itu harus uang yang tidak kita butuhkan. Ya, yang memang kita bisa set aside, kita bisa sisihkan teman-teman ya. Dan yang terakhir adalah resiko dan return. Resiko itu mau seberapa besar resiko yang teman-teman mau ambil dalam investasi ini. Ya, apakah resiko rendah, resiko menengah, ataukah yang mau resiko tinggi ya. Dan juga expected return. Tentu saja ini dia selalu berbanding terbalik teman-teman. Maksudnya adalah kalau kalian mau yang resiko rendah, ya kan, pasti keuntungannya juga rendah teman-teman. Tapi kalau resikonya makin tinggi, potensi keuntungannya juga makin tinggi di situ ya. Berbanding lurus di sini. Jadi tergantung teman-teman nih mau seberapa investasinya, ini mau seberapa returnnya gitu ya. Target kita keuntungan. Jadi ketika berinvestasi, seseorang itu harus melihat faktor-faktor di atas ya, untuk mendapatkan proporsi yang tepat. Dan yang paling penting teman-teman,
Do not get emotional when investing, but be patient. Since those who patiently hold will usually get the most profit. Jadi investing itu beda sama judi, ya. Investasi itu butuh waktu, butuh time. Ini makanya nomor satu time. Butuh patience atau kesabaran, teman-teman, ya. Jadi yang nggak sabaran, baru masukin uang ke saham, baru masukin bentar udah turun, terus buru-buru ditarik, nggak susah untuk dapat untung nanti di situ, teman-teman, ya. Jadi ini ada kata-kata bijak dari William O'Neill. William O'Neill ini adalah yang punya Investor Business Daily. Jadi kalau teman-teman googling ya, di Amerika itu ada surat kabar, ada majalah yang namanya Investor Business Daily. Ada website yang namanya Investor Business Daily. Nah, pengarangnya itu namanya William O'Neill. Dia bilang, sometimes it's not the thinking, but the quiet sitting that make the most money. Jadi kalau mau dapetin banyak uang, kata dia, kadang tuh bukan pinternya kita berpikir, tetapi kesabaran kita menunggu, kata dia, ya. Ini ada benarnya, teman-teman, ya. Oke, lanjut. Dalam investasi juga ada objektifnya. Jadi teman-teman mau invest itu tujuannya apa? Ya, saya mendefinisikan tujuan investasi itu ada 4, teman-teman, ya. Yang pertama itu adalah capital preservation. Capital preservation ini adalah di mana fokusnya di sini adalah keamanan dari modal tersebut, ya. Berarti normally di sini involving a very low degree of risk. Jadi resiko di sini sangat rendah. Ya, jadi kalau kalian teman-teman mau yang capital modalnya aman, jangan berharap untungnya tinggi, teman-teman. Ya. Karena kalau untungnya tinggi, ini modal kemungkinan bisa hilang. Ingat, teman-teman, ya. Jadi tujuan kalian apa nih objektifnya? Oh, saya nggak mau modal saya sama sekali hilang. Oke, itu tujuan pertama. Tujuan kedua misalnya, oh kalau saya ya resiko-resiko dikit hilang modal nggak apa-apa lah. Yang penting bisa growth. Growth ini maksudnya bisa naik tinggi ya, asset appreciation di sini. Jadi di sini orang mau higher return, ya, keuntungannya gede dalam investasi. Normally tentu saja resikonya juga lebih tinggi pasti, teman-teman, ya. Oke. Nah, nomor 3 di sini adalah income. Ya, jadi ada orang yang invest, saya yang penting tiap bulan dapat income. Cuma apa? Buat nambah-nambahin penghasilan saya nih. Ya kan? Jadi uang ini saya mau taruh nih atau investasi mana yang tiap bulan saya bisa dapat income. Nah, itu income approach, ya. Jadi investment objektifnya dia mau dapat income, mau pemasukan nih sebulanan nih di situ. Dan yang keempat adalah dia investasi karena mau pakai. Ya, buat use di sini, ya. Focusing on the use of the investment of the purpose of the enjoyment. Jadi misalnya dia mau invest tapi dia mau kegunaannya, dia mau nikmati kegunaan dari investasi aset tersebut, teman-teman, ya. Jadi ini 4 objektif investasi. Nah, jadi sebelum teman-teman berinvestasi, coba dipikirkan dulu mau yang mana nih, ya. What's your investment objektif. Jadi objektif kalian tuh, objektif teman-teman tuh di mana buat investasi. Oke. Saya mau jelasin dikit, teman-teman, sebelum kita mulai, ya. Perbedaan antara investor, spekulator, dan gambler, ya. Investor, spekulator, dan gambler atau penjudi di situ. Investor itu dia megang investasi buat jangka waktu yang agak panjang, teman-teman, ya. Jadi yang namanya investasi itu nggak ada investasi itu 1 menit, 1 jam itu bukan investasi namanya, teman-teman, ya. Di situ. Jadi waktunya pasti agak panjang. Resikonya dia mau agak rendah kalau investor. Dia nggak mau yang resikonya terlalu tinggi, ya. Tetapi kalau spekulator, dia mau waktunya singkat. Mau waktu yang singkat dan dia bersedia untuk menerima risiko lebih besar. Itu spekulator, ya. Jadi yang main spekulator itu seperti itu. Dan yang terakhir adalah gambler. Nah, bedanya gambler ini apa? Kalau gambler ini dia nggak investasi namanya. Dia judi untung-untungan, teman-teman, ya. Jadi kadang orang yang berjudi itu karena dia happy, fun. Dia merasa, saya misalnya ke Macau, ya. Atau saya berapa kali sering pergi waktu itu di Amerika ke Las Vegas, ya, MGM. Wah. Saya jujur aja waktu saya judi, saya bukan cari duit.
Saya buat iseng teman-teman ya, $20 saya tukar chip yang 10 sen atau 50 sen, saya main jackpot. Jadi dengar bunyinya ting 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 ting, ting. Wah, seru-seruan aja teman-teman. Jadi uangnya itu, koinnya itu dimasukin dalam kayak gelas plastik kan. Wah, banyak cemplung kali dapat. Wah, 20 lagi koin masukin. Nah, main kira-kira 3 jam, nggak untung nggak rugi ya. Kurang lebih sama pas-pasan, tetapi dengan lamanya waktu main, ada kartu waktu itu ya, kartu MGM, apa yang saya dapatkan? Ya, free buffet. Gratis makan buffet ya. Hal yang sama teman-teman di MGM, sorry bukan di MGM, di Marina Bay Sands. Marina Bay Sands kebetulan saya juga ada kartunya ya teman-teman. Saya beberapa kali datang ke sana iseng ya. Iseng trade judi lah di situ, gambling ya. Di luar negeri boleh teman-teman, di Indonesia nggak boleh. Gambling ini di Indonesia ini dilarang. Ada pasalnya, pasal 303 KUHP, ancaman maksimal 10 tahun. Makanya di Indonesia saya nggak pernah berjudi teman-teman. Ditawarin saya nggak pernah mau. Kenapa? Ya kita harus taat hukum. Tapi di Singapura, wah saya suka iseng situ. Jadi sama dapat kartu. Nanti kalau udah main 1 jam 2 jam udah dapat poin. Ya saya bisa makan di bawah, itu ada hotpot gratis di situ. Wah enak sekali teman-teman situ ya. Tapi saya nggak bilang teman-teman untuk berjudi ya. Bukan, ilmu ini bukan untuk berjudi teman-teman. Walaupun saya dalam berjudi, saya juga punya strategi teman-teman ya. Jadi saya hampir nggak pernah rugi kalau saya judi di di kasino teman-teman ya. Jadi kita pakai ada hitungannya lah, dihitung counting istilahnya. Kalau teman-teman nonton film 21 ya, ada film bahasa Inggris judulnya 21, itu adalah orang-orang jago matematika lulusan MIT ya, dia judi. Tapi dia bisa ngitung kartu, teman-teman. Dia udah tahu nih, kartu ada 52 deck, 52. Dia bisa tahu, oh ya sekarang muncul apa-apa di otaknya ada. Nah, saya hitung-hitung kayak gitu juga. Ya, jadi saya lihat, oh saya udah tahu nih probability-nya gimana di situ kan. Jadi pakai matematika, teman-teman. Ya. Tapi hari ini video saya bukan membahas ke sana. Saya nggak mau ngajarin orang jadi penjudi. Saya mau ajarin teman-teman untuk jadi kaya dengan investasi, dengan ilmu keuangan, teman-teman. Oke, lanjut teman-teman ya. Tadi sudah tahu perbedaan antara investor, spekulator, sama penjudi. Nah, yang membedakan 3 itu nanti teman-teman adalah sebelum teman-teman mau invest uang, harus bisa managing emosi. Jadi harus bisa ngatur emosi. Saya kasih tahu teman-teman ya, di saat kalian investasi apapun, mau itu saham, mau itu properti, sekali beli naik, terus habis itu jebret, turun tajam, terus naik, itu perasaan hati kalian tuh pasti deg-degan. Wah, prak. Disitulah emosi bergerak. Waduh, gue rugi banyak nih. Apa gue jual ya atau gimana ya? Nah, disitulah teman-teman harus belajar ya managing emotion. Nggak gampang teman-teman, nggak gampang. Ketika saya jadi trader, waktu itu saya trading saham teman-teman. Waduh, emosi saya tuh up and down banget. Nanti bisa tiba-tiba happy, senyum-senyum sendiri. Kalau untung saham, kita happy, senyum-senyum. Besoknya ketika lagi rugi, wah, lu jangan sentuh-sentuh gua lu. Gua gamparin lu gitu kan. Kasarnya ngomong kan, kenapa? Kita lagi sedih, lagi marah, lagi emosi, kalah gitu ya. Sebenarnya kita tuh kesel marah sama diri sendiri. Kenapa kok bisa kalah, bisa rugi, teman-teman ya. Disinilah teman-teman, sebelum kita belajar ilmu keuangan, teman-teman harus masterize how to control yourself. How to control your emotion. Kalau teman-teman nggak bisa kontrol emosi, mendingan jangan investasi. Apalagi yang risky, teman-teman. Jangan. Karena kenapa? Nanti emotion Anda lah yang menghancurkan Anda. Ya. Terutama kalau orang itu punya jiwa gambler, teman-teman. Punya jiwa penjudi. Ya. Ketika dia misalnya udah kalah, wah apa juga dia jual, dia masukin lagi untuk supaya menang. Disitulah emosionalnya orang ketika udah masuk, ya kan. Nah itu yang makanya orang bilang kadang kecanduan judi. Itu kecanduan judi itu karena orang itu tidak bisa kontrol emotion, nggak bisa managing emosi dia, teman-teman ya. Jadi saya kasih tahu teman-teman, untuk bisa jago masterize keuangan, Anda harus bisa kontrol emosi. Lanjut teman-teman ya. Mengatur managing one's emotion is very hard thing to do. Itu akan sangat sulit ya. Normally when filled with emotions such as anger, sadness, people get carried away. It is important to control one emotion. In the investment world, the most common emotion is fear. Fear, rasa takut ya.
Takut karena kehilangan uang di sini ya. Ketika kita investasi, kita ngelepin yang kita beli naik malah turun, itu kita di situ ada rasa takut, takut uangnya hilang ya. Nah, disinilah biasanya emotion atau anger menyebabkan kita membuat keputusan yang salah, teman-teman ya. Ini kadang-kadang yang rusak ya. Jadi kadang-kadang bukan otak kita yang salah, tapi emotion, hati. Jadi antara otak, pikiran, pemikiran dan hati itu harus syncing untuk supaya dapat hasil maksimal, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian sedang lagi kalah atau ada masalah ya, stop trading dulu di situ. Terus apa yang harus dilakukan? Satu adalah calm your emotion ya. Jadi redakan dulu emosi Anda. Kedua, balik lagi nanti ke stick with the principle of sound investing. Jadi prinsip investasi itu kalian harus nanti pelajarin ya, dan harus berpegang kepada prinsip itu, teman-teman ya. Jangan goyang. Ketiga, cari jalan keluar, think a solution. Keempat, ya kan, ambil keputusan, act, dan harus disiplin. Jadi kalau kita udah ambil keputusan ya udah, untung-untung rugi-rugi, kita harus berani menghadapi ya, harus disiplin di situ, teman-teman. Jadi remember, ini adalah cara untuk managing emotion, teman-teman. Do not be emotionally involved with your investment decision, but invest with discipline and stick with it. Ini penting, teman-teman ya. Ini kalimat kata-kata bijak dari saya. Do not be emotionally involved in your investment decision, but invest with discipline and stick with it. Artinya jangan sampai emosi mengontrol ya, mengontrol kebijakan investasi Anda. Tetapi ya kan, investasilah dengan disiplin dan ya berpegang teguh kepada prinsip Anda. Oke? Lanjut, teman-teman. Saya mau infoin teman-teman macam-macam investasi ya. Jadi ketika saya buat buku ini, teman-teman, masih ada 6 jenis investasi ya. Tipe investasi yang pertama adalah real estate, teman-teman ya. Properti, real estate, itu tipe investasi yang pertama. Tipe investasi kedua adalah antique, art atau collectible, teman-teman. Yang ketiga adalah bisnis ya. Keempat adalah securities atau saham ya. Kelima adalah commodities atau komoditas. Yang keenam adalah deposit atau semacam deposito, simpanan. Itu juga macam-macam dari investasi. Jadi investasi itu ada 6 ya, teman-teman. Properti tadi nomor 1, kedua antique art, ketiga bisnis. Bisnis itu juga adalah investasi, teman-teman. Keempat adalah saham, sekuritas. Kelima adalah komoditas, dan keenam adalah simpanan ya atau deposit. Nah, pertama real estate yang kita mau bahas ya. Real estate itu contohnya apa? Real estate itu adalah tangible asset that can be seen and touch. Jadi aset itu ya, investasi itu tergolong bisa juga disebut aset ya kalau seseorang memiliki aset. Nah, aset itu ada 2 macam, teman-teman. Tangible sama intangible. Ya. Tangible itu adalah aset yang bisa disentuh, bisa dilihat, ada bentuknya, ada wujudnya. Itulah tangible asset. Intangible asset adalah aset yang nggak bisa disentuh, nggak ada bentuknya, teman-teman. Jadi kayak contoh saham, bisnis. Ya, itu bisnis itu intangible asset karena kita nggak bisa lihat, teman-teman. Ya, saham juga kita nggak bisa lihat, cuma jual beli di situ ya. Nah, yang tergolong tangible asset itu real estate. Kenapa? Karena properti misalnya rumah ya, kayak ini rumah misalnya ya, gedung. Ini ada temboknya, teman-teman. Ini kita bisa sentuh, kita bisa lihat. Oke. Demikian juga antique art atau collectible. Contohnya apa? Antique art atau collectible ini, teman-teman. Ya, ini patung nih contoh ya. Tapi ini juga adalah art. Saya beli ini Spider-Man ya. Di belakang itu contoh ada Thanos, ada juga Iron Man, teman-teman ya. Dan bahkan saya ada yang setengah badan ya, yang saya beli. Kalau teman-teman ke kantor LQ, setiap kantor LQ, tiap kantor-kantor LQ itu selalu punya figur setengah badan ya, life size. Jadi ukuran asli dari superhero, teman-teman ya. Jadi kayak contoh di LQ Surabaya itu Superman gambarnya.
Patungnya patung Superman. Itu saya beli 54 juta ya waktu saya beli. Tapi itu harga akan naik. Kenapa? Karena dengan berjalannya waktu nanti pemainnya bintang filmnya ganti, teman-teman ya. Kalau sekarang misalnya Spider-Man-nya si Tom Holland, sebelumnya juga kan bukan Tom Holland, teman-teman ya. Kita tahu sebelumnya ada Andrew Garfield toh di situ ya. Jadi ketika dia berganti nanti sudah bukan Henry Cavill, harga yang Henry Cavill itu pasti naik. Ya, itulah antik. Itulah art collectible. Nah, orang kenapa itu bisa dibilang investasi? Pertama, teman-teman, harga akan naik. Pasti harga itu pasti naik. Kalau barang art itu pasti selalu naik. Kedua adalah kenaikan harga akan lebih naik lebih tinggi dari kelangkaan barangnya. Ya, jadi teman-teman, kalau misalnya ini ada 600, ya kan? Wah, harganya mungkin rendah. Kalau nanti, ya kan, cuma sisa 100, wah harganya makin naik tuh. Makanya kenapa lukisan kayak Mona Lisa itu harganya sangat mahal. Karena cuma satu-satunya di dunia. Ya, dan pelukisnya udah mati. Makanya kalau art seperti itu, ya kan, kalau pelukisnya udah mati, harganya naik. Karena kenapa? Kelangkaan barang. Kalau orangnya, artisnya masih hidup, dia akan bikin lagi. Jadi barangnya banyak, dipenuhi dengan banyak barang. Itulah nanti hubungannya dengan hukum supply and demand, teman-teman. Ya, permintaan sama penawaran. Jadi selalu yang menyebabkan kenaikan harga dari supply and demand. Ingat teman-teman, ya itu prinsip nomor 1, supply and demand. Makin banyak demand, makin banyak permintaan, harga pasti naik. Ya, tapi kalau supply-nya banyak, harga pasti turun di situ ya. Oke, lanjut teman-teman. Tadi kita udah tahu real estate, kita udah tahu art nih contohnya ya. Kalau art ini kan harga yang kita harapin naik sama use-nya ya. Jadi kalau kita taruh, kita buat jadi pajangan, bikin hati senang, bikin kita ya hobi kita di situ ya teman-teman ya. Oke, ketiga adalah bisnis teman-teman. Bisnis ini juga menghasilkan uang. Kenapa saya bilang? Contoh bisnis tuh banyak. Perusahaan-perusahaan deh maju-maju kan. Agung Podomoro misalnya. Atau apa, HM Sampurna, rokok ya kan. Gudang Garam. Itu orang nomor 1 terkaya itu pabrik-pabrik rokok, yang punya pabrik-pabrik rokok itu malah jadi terkaya. Kenapa? Barangnya laku di mana-mana. Dia punya bisnis. Bisnis dia adalah buat rokok yang dijual ke orang, jualan rokok dia ya. Nah, bisa dapat uang dari situ teman-teman. Keempat, saham. Ya, banyak saham yang orang jadi kaya karena saham. Contoh nomor 1 kalau di dunia ini yang paling pintar saham ya atau kaya karena saham, Warren Buffett teman-teman ya. Warren Buffett ini kalau teman-teman nanti baca di buku saya, ini ada spesial halaman tentang Warren Buffett, menceritakan tentang Warren Buffett ya. Nah, di sini satu yang bikin saya kagum sama beliau. Beliau ini benar-benar ini loh teman-teman, benar-benar persisten. Dari usia 14 tahun nih, seusia anak saya nih ya. Dia bisa simpen udah $1.200 teman-teman. Ya kan? Dari apa? Dari nganterin koran, teman-teman. Jadi anak usia 14 tahun nih, masih SMP. Ya. Bahkan bukan dari 14 tahun, dia mulai bekerja dari usia 11 tahun, teman-teman. 11 tahun dia sudah beli saham. Bayangin aja. Udah beli saham City Service. Sahamnya $38. Dijual di harga 40. Habis itu dia lihat sahamnya $200. Beberapa tahun kemudian dia nyesal, dia bilang kan. Ini mengajarin dia pentingnya investasi di perusahaan yang bagus tapi in the long term di situ ya. Jadi teman-teman bayangin usia 11 tahun masih SD nih teman-teman. Masih SD. Sudah beli saham. Ini namanya orang mau kaya ya, pintar ya dia jalanin ya. Usia 14 tahun dia apa? Dia bilang dia menghemat di sini dari nganterin koran. Jadi dia nganterin koran, dapat duit kan, gaji dari nganterin koran. Sampai uangnya itu $1.200. Dia belikan uang itu
Dia beli apa, teman-teman? Dia beli 40 acre farmland. Farm ini perkebunan. Gila, usia 14 tahun dari gaji dia beli 40 acre, 40 hektar, teman-teman, tanah. Umur 14 tahun nih, teman-teman. Ya. Jadi kalau kita lihat anak-anak zaman sekarang, banyak yang santai-santai, banyak yang kerjaannya cuma ya, mainan Facebook, mainan Instagram, ya, gosip-gosipan sama teman, itu sangat tidak efektif, teman-teman, ya. Tapi yang kayak begitu banyak mau yang kaya, ya nggak mungkin lah, teman-teman. Terus habis itu dia kuliah, dia udah tahu dari kecil, dia udah tahu dia mau jadi investor. Dia kuliah di University of Nebraska, sekolah di Wharton School of UPenn. Wah, transferring, habis dari situ dia transfer ke UPenn. UPenn ini salah satu Ivy League, ya. Terus dia fall in love sama investing. Jadi benar-benar dia jatuh cinta sama investasi di situ. Dia dapat master degree di Columbia Business School di situ, dan dia juga belajar di bawah Benjamin Graham. Ya, Benjamin Graham ini dulu bapak investasi nih, dikenal nih. Sangat jago ya, teman-teman, ya. Jadi Benjamin Graham ini pencipta buku yang judulnya Intelligent Investor. Terkenal ini, teman-teman, Benjamin Graham. Dia dapat A+ dalam paper dia, dalam tesis dia kan. Terus kerja di Graham Newman di situ. Terus dia beli saham Geico, ya. Karena kenapa? Karena dia tahu Graham direktur di situ dan punya banyak posisi. Jadi dia ngikut, dia pintar. Never want to buy a stock on a whim. Buffett visited Geico headquarter dan investigasi, dia bilang. Jadi dia benar-benar mau tahu cara kerjanya Geico. Geico ini dulu perusahaan asuransi, teman-teman, ya. Jadi dia beli sahamnya di situ. Nah, jadi nanti teman-teman bisa lihat lah di sini, ya. Bisa jadi inspirasi. Dia punya kisah hidup, teman-teman. Sehingga dia nih, Warren Buffett, menjadi orang terkaya di dunia. Ya, jadi orang terkaya di dunia itu bukan karena hanya pintar, teman-teman. Tapi dari kecil dia udah rajin. Dari kecil dia simpan uang, dia tahu uangnya gimana, dan dia nggak biarin uang dia itu diam. Usia 11 tahun aja uang dia beliin saham, biar sahamnya naik. Dia untung dari situ, teman-teman. Ya. Oke, kita lanjut, teman-teman, ya. Ini tadi kita udah bicara security, kita tahu bisnis. Terus yang keempat tuh saham. Saham itu teman-teman tahu lah, saham ini kalau di Indonesia kan bisa dibeli di BEJ, ya, Bursa Efek Jakarta. Terus 5 komoditi. Komoditas itu seperti teh, kopi, meat, itu biasanya dibelinya di bursa berjangka, teman-teman, BBJ, ya. Kalau saham belinya di Bursa Efek, kalau komoditas belinya di bursa berjangka. Dan yang keenam adalah deposit. Deposit ini produk-produk bank, ya. Produk bank, ya, teman-teman, ya. Bukan produk koperasi, teman-teman. Ingat, koperasi banyak yang bodong. Karena kenapa? Nggak dijamin sama pemerintah, teman-teman. Tapi kalau bank dijamin oleh LPS, ya, sehingga simpanan itu di bank itu terjamin oleh LPS, sehingga kalau misalnya banknya jatuh, uang Anda nggak hilang. Tapi kalau koperasi kayak Indosuria, ya kan, koperasinya jatuh atau pailit, uang kalian nggak akan balik, teman-teman, ya, sulit untuk balik situ. Oke, lanjut. Resiko related all type of investment, no risk no gain, itu tadi yang udah saya bilang. Oke, lanjut, ya. Kita bahas sekarang tentang masing-masing keuntungan dan kerugian dari investasi, teman-teman. 1, real estate, ya. Dalam hal real estate ini, keuntungannya dari real estate ini adalah bisa digunakan. Jadi kalau misalnya kita belum punya uang, ya, untuk pemula, teman-teman, ya, untuk pemula ketika kalian masih muda nih, baiknya kalian investasi. Tapi investasi untuk apa? Untuk beli real estate dulu, beli rumah tinggal dulu, teman-teman. Beli rumah tinggal dulu nomor 1, itu saran saya, ya. Jadi jangan berpikir untuk investasi yang macam-macam, saham lah, apalah, komoditas lah. Kalau rumah aja belum punya, masih ngontrak gitu loh. Karena kenapa? Karena stabilitas dari manusia hidup tuh sandang pangan papan. Ya, papan kita harus punya rumahnya dulu untuk berlabuh. Jadi jangan sampai kita suatu saat nggak punya duit untuk bayar kontrakan, diusir, teman-teman, ya.
Dan juga harga rumah dari tahun ke tahun demi tahun ke tahun akan selalu naik karena inflasi, teman-teman ya. Jadi real estate itu bisa digunakan untuk tempat tinggal, dwelling ya. Terus bisa disewakan. Jadi kalau kalian udah punya satu, mau beli yang kedua, beli yang ketiga, beli yang keempat ya, bisa disewakan sehingga kalian bisa mendapatkan rental income, teman-teman. Di situ ya. Terus kalau harganya naik, sekarang kita beli rumah 1M di BSD, ya kan, 3 tahun, 5 tahun ke depan harganya udah jadi 2 miliar, udah rame di situ. Kalian jual, dapat untung 1 miliar. Nah, itu namanya capital gain ya. Kerugiannya ya atau kelemahannya dari investasi real estate adalah likuiditas. Jadi kalau misalnya kalian invest di rumah, ada punya rumah 10 gitu ya. Tiba-tiba, mohon maaf, kena musibah, keluarga ada yang sakit, butuh uang nih untuk rumah sakit nih, ya kan? 300 juta. Wah, kalang kabut kita toh. Akhirnya apa? Mau coba kita jual rumahnya, nggak bisa cepat, teman-teman. Kalau sekarang rumah sakitnya bilang besok juga harus keluar 300 juta, wah repot tuh. Ya kan, rumah besok harus keluar 300 juta, wah sulit itu ya. Karena butuh waktu, bisa jadi seminggu, bisa jadi sebulan, baru rumah itu dijual bisa dapat jadi cash, teman-teman ya. Itu kerugiannya atau kelemahannya dari trading investasi rumah itu atau properti adalah liquidity issue, teman-teman ya. Harap supaya mengerti di situ. Kedua, teman-teman ya kan, kelemahannya adalah bisa kena resiko bencana alam. Jadi yang namanya rumah, benda di sini bisa aja satu kebanjiran ya, atau kena tsunami kayak di Aceh. Kalau kalian beli rumah di Aceh waktu saat tsunami, hancur, kelelep semua kayak begitu, hancur itu. Ya, bangunan gedung juga kena air ya kan, gipsum kena air, itu pasti ambruk semua itu, teman-teman ya. Atau kebakaran, itu juga musibah, atau gempa bumi rusak, jatuh semua ya. Jadi itu kerugian-kerugiannya. Tapi kalau bencana alam itu masih bisa dimitigasi dengan beli asuransi ya. Nanti saya ajarin kalian bagaimana cara membeli asuransi itu, teman-teman. Oke. Kedua adalah antique art atau collectible. Antique art keuntungannya adalah bisa menghasilkan income, teman-teman. Kalau kita sewain. Jadi misalnya museum ya kan. Saya punya patung-patung bagus deh, ini lengkap nih ceritanya seluruh superhero. Wah, lagi mau ada pameran orang, Vin, gue sewa deh, lu punya, bisa kita sewain ya toh. Atau museum, waduh saya sewa aja buat apa? Buat biar pengunjung datang situ. Jadi bisa kita sewain ya. Keuntungannya. Kedua ya, namanya collectible, harga juga pasti naik di situ. Kerugiannya, yang namanya collectible kayak begini, ini mudah sekali untuk dicuri, teman-teman ya. Jadi banyak pencuri-pencuri lukisan itu museum. Kalau kita nonton film juga banyak ya, Korea juga kemarin itu ada film Korea gimana orang tuh diajarin orang tuh cara mencuri di museum yang dengan keamanan tingkat tinggi pun di situ ya. Jadi namanya barang ya resikonya dicuri, hilang di situ ya, atau kena rayap di situ ya. Jadi ini salah satu cara kerugian-kerugian atau kelemahannya. 3, bisnis, teman-teman ya. Bisnis ini keuntungannya dia bisa menghasilkan income bulanan buat teman-teman ya. Jadi misalnya teman-teman buka franchise McDonald, udah jalan. Nanti tiap bulan tuh bisa dapat income dari situ. Keuntungannya ya. Terus harga sahamnya juga bisa naik, teman-teman, apalagi kalau udah TBK ya. Nah, kerugiannya di sini adalah kadang susah untuk kita likuidasi. Contoh kayak saya punya LQ, Indonesia Law Firm ya. LQ saya dirikan, saya punya saham di LQ, teman-teman. Kalau suatu saat saya bilang, udah saya nggak mau jalanin lagi LQ, saya mau jual aja nih saham saya nih, saya ada sekian persen nih, ya kan? Siapa yang mau beli? Tuh nanti akan sulit, teman-teman, jualnya bisnis. Karena kenapa? Orang nanti akan berpikir, waduh kalau saya beli ya mungkin sekarang untung karena Pak Alvin lawyer, dia yang jalanin, orang-orang banyak masuk karena Pak Alvin. Anggapan orang nih, kalau diganti sama orang lain bisa nggak ya bisa menghasilkan situ. Jadi orang belum tentu mau beli karena dia merasa, oh saya kan bukan lawyer, itu bukan bidang saya ya. Jadi kesulitannya nanti akan dalam hal menjual, teman-teman. Kecuali bisnis itu nanti ya kita akan ajarin teman-teman bagaimana caranya untuk dibikin go public.
Jadi perusahaannya usahanya kita bikin TBK, dan TBK itu kita pasang listing di Bursa Efek Jakarta, misalnya di BEJ ya. Di situ nanti bisa kita jual lebih mudah di situ. Makanya kalau orang-orang pintar pasti pemikirannya adalah biar PT-nya itu bisa dibikin TBK, teman-teman. Karena kenapa? Suatu saat dia mau cash in cepat. Situ. Oke, lanjut teman-teman. Kita ke nomor 4, saham. Saham keuntungannya di sana adalah high return, ya. High return. Kenapa? Bisa naik tinggi. Contoh saham Apple, teman-teman. Kalau teman-teman beli saham Apple, itu dari pendirian sampai sekarang itu udah naik 1000 kali lipat. Ya, udah naik tuh 1000 kali lipat, teman-teman. Jadi bisa dibayangin kalau dulu punya $1 saham Apple, satu saham Apple, ya kan? Sekarang itu udah pasti kalian uangnya udah miliaran di situ. Ya, jadi saham ini potensi untuk naik dia tinggi, teman-teman. Karena kenapa? Dia dimasukin ke bursa. Pertama inflasi, kedua juga tentu saja ya teman-teman, nanti akan saya ajarin teman-teman bagaimana cara mencari saham yang bagus. Jadi di video saya selanjutnya ini saya akan jelaskan bagaimana cara menganalisa saham. Itu ada 3 berdasarkan buku saya. Pertama adalah fundamental analis, kedua adalah technical analis, dan ketiga adalah momentum analis. Yang dimana teman-teman nggak akan dapatkan ilmunya di buku atau di tempat-tempat lain, teman-teman ya. Oke, lanjut. Kerugian dari saham ini ya tentu karena resikonya tinggi. Kalau kita salah pilih ya bisa kehilangan modal. Oke. Kelima, komoditas. Komoditas ini sama, gampang untuk dilikuidasi. Karena kenapa? Ada bursanya, teman-teman, BBJ. Setiap saat itu sudah selalu ada bid sama asnya. Harga beli sama harga jual selalu ada. Jadi kapan aja mau dilikuidasi bisa, ya. Potensial returnnya juga tinggi, teman-teman. Tetapi potensial return tinggi, dia resikonya juga tinggi tentu. Yang tadi saya bilang, ya. Jadi kerugiannya, kelemahan di sini adalah investasi yang sangat spekulatif. Jadi ini kalau kalian sudah main komoditas, itu sudah di borderline. Di garis borderline antara investor sama spekulator. Harus benar-benar sharp. Kalau enggak, uang bisa hilang semua cepat. Ya. Karena komoditas itu bisa bikin orang cepat kaya, bisa bikin orang cepat bangkrut. Hati-hati teman-teman, ngeri. Karena komoditas itu kita bisa pakai pinjem uang broker sampai 100 kali lipat bahkan. Jadi uang kita misalnya nih 100 juta, kita mainnya 10 miliar teman-teman. Kan ngeri itu. Ya, sekalinya untung bisa untung gede, sekalinya rugi ambles-amblesan itu teman-teman ya. Oke, yang terakhir deposit. Deposit ini yang paling aman, tipe paling aman ya. Karena kenapa? Di bank itu dijamin oleh pemerintah. Tapi kerugiannya, kelemahannya ya tentu bunganya kecil, teman-teman ya. Oke. Untuk video saya yang pertama cukup sampai di sini, teman-teman. Sesi pertama yaitu tentang tadi tipe-tipe investasi, ya kan? Tipe-tipe investasi. Nah, nanti di video berikutnya saya akan bahas lebih mendalam ya. Video saya tentunya nanti kunci untuk menjadi kaya ini akan ada beberapa level, beberapa sesi. Karena kalau saya lanjutin semua ini satu buku ya, 1-2 hari mungkin nggak cukup teman-teman. Ya, jadi kita akan pecah-pecah untuk menjadi beberapa sesi. Untuk sesi pertama seperti itu ya teman-teman. Jangan hanya kita mengerti hukum, tapi untuk menjadi kaya kita harus punya yang namanya financial quotient, teman-teman. Financial itu keuangan, quotient itu ilmu kecerdasan keuangan. Jadi saya mau kasih teman-teman kecerdasan keuangan. Oke? Terima kasih teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe karena saya akan berikan video selanjutnya dan saya akan ajarin dan bahkan nanti posisi-posisi saya, misalnya saya beli saham atau beli properti atau apa, saya juga akan share ke teman-teman ya. Oke, teman-teman, salam cerdas keuangan. Terima kasih.